Baik, bahasan topik kita pada malam hari ini itu adalah tentang eksekusi putusan pengadilan agama terhadap kepastian hak anak dan perempuan. Ini topik ini tuh aktual sebetulnya. Kalau mau diulas lebih panjang dan lebih dalam ya, karena kesimpulan dari pembahasan topik ini sebetulnya nggak jelas dalam pelaksanaannya. Kenapa makanya didiskusikan supaya jalan keluar. Itu. Gimana eksekusi? Eksekusi itu kan melaksanakan putusan yang sudah tetap, ya, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah tetap. Nah, kalau ada dalam eksekusi khususnya soal hak anak dan hak perempuan, itu di pengadilan seperti apa yang terjadi dan problem hukumnya seperti apa. Nah, itu yang mau kita diskusikan. Nah, yang terjadi selama ini ya, atau yang saat ini ada, bahwa perkara atau eksekusi putusan itu terhadap hak anak dan hak perempuan ya, hak istri dalam hal ini. Itu pertama kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan eksekusi. Ya, nanti dilihat bicara soal eksekusi itu ada di HIR ya. Jadi di HIR pasal berapa itu eksekusi itu? 119 gitu kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi apa namanya 195 ya, 195 HIR. Jadi intinya gini, dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim, ya, yang menghukum pihak lawannya, maka gitu ya, ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan mematuhi keputusan hakim itu. Jadi kalau misalnya amar di dalam putusan cerai talak, ya kan kalau ada cerai talak, istri mendapat hak lah ya. Pertama hak nafkah, nafkah idah, kemudian juga mut'ah, ya selama 3 bulan kalau nafkah idah. Kalau mut'ah uang kadedeh lah, uang pesangon lah kira-kira gitu ya, uang pesangon. Nah itu untuk perempuan. Sekarang untuk anak, haknya kan hak nafkah. Kalau anaknya masih di bawah umur atau masih perlu pengasuhan orang tua, maka ayah harus memberikan nafkah sampai usia dia 21 tahun kan. Nah itu tuh, 21 tahun. Nah problemnya yang mau didiskusikan ini, gimana kalau si ayah itu tidak mau memenuhi amar putusan pengadilan. Itu kan yang tadi ditanyakan oleh Anda. Nah ini yang terjadi di dalam kasus-kasus seperti itu ada berbagai pola. Yang pertama ada yang sukarela. Kalau yang sukarela kan nggak ada masalah ya. Meskipun nanti kesananya besarannya jadi kurang gitu, tapi ada lah terpenuhi gitu. Kalau anaknya 5 tahun berarti si bapaknya itu harus membiayai 15 tahun kemudian kan. Nah, tapi besarannya kadang sesuai, kadang enggak, yang penting adalah gitu ke si anak itu. Nah ini kalau yang terjadi seperti ini, ya orang tua sebagai bapak punya tanggung jawab besar tuh untuk membesarkan anaknya, sebab kalau tidak berarti menelantarkan anak, ya menelantarkan anak-anak. Kalau nggak dipenuhi sama sekali. Jadi eksekusi terhadap putusan cerai talak itu
adalah sukarela. Nggak ada masalah ya, di ASB itu nggak ada masalah itu, karena sukarela. Yang jenis sukarela pun variasi itu pemenuhannya. Ada yang sesuai dengan bunyi amar, ada yang enggak gitu dalam pelaksanaannya. Belum lagi menghitung inflasi nanti. Ya, masa tetap aja 200.000 tapi ke umur 20 tahun. 200.000 teh ayeuna engke mah jadi sabaraha. Nah, itu makanya amar-amar putusan pengadilan itu di atas kertas itu harus mempertimbangkan juga nilai nilai tukar rupiah ya terhadap situasi dan kondisi ekonomi, inflasi, ya, inflasi. Makanya mungkin bisa dijelaskan nanti bahwa atau bisa dijelaskan lah bahwa salah satu bentuk permasalahan ya ada permasalahan yang terkait dengan amar ya, yang terkait dengan amar putusan di pengadilan ini misalnya gini bunyinya, ya masih ditemukan. Nah, ini ada beberapa kasus ya. Masih ditemukan amar putusan yang menghukum tergugat untuk membayar akibat cerai, ya dalam hal ini suami ini, nafkah lampau, nafkah hidah, mutah, nafkah anak, sesaat setelah atau sebelum ikrar talak. Nah, jadi ada amar putusan di pengadilan yang bunyinya begitu. Menurut hasil pleno, kalimat seperti itu tidak tepat. Amar seperti itu nggak tepat. Yang tepat bagaimana? Harusnya masukkan saja ke dalam bagian pertimbangan hukum, ya, karena mengeksekusi sesuatu yang disebutkan ya dalam amar tetapi di pertimbangannya nggak jelas, maka itu berakibat putusan nggak konsisten. Ya. Kemudian yang kedua, ini masalah problem hukum ya, masalah teknis justisial di pengadilan agama. Menyebut jumlah nafkah anak sering menggunakan dalam putusan pengadilan itu kata-kata minimal. Minimal setiap bulannya gitu ya. Dan bersifat tetap sampai anak-anak dewasa. Padahal kebutuhan anak tadi sudah disebutkan terus bertambah seiring dengan perkembangan usia, bahkan fluktuasi jumlah atau nilai uang. Nah, apa yang harusnya dilakukan? Harusnya menyebut jumlah nafkah anak tidak boleh menggunakan kata-kata minimal. Ya. Dalam putusan itu. Karena mengandung ketidakpastian dan sulit dieksekusi. Jadi untuk mengantisipasi kebutuhan anak yang terus berkembang itu, maka jumlah nafkah anak diikuti dengan frase begini, dengan kenaikan 20% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan. Ya. Itu polanya seperti itu yang diminta dari hasil rapat kamar ya di pengadilan, di kamar pengadilan, di kamar agama. Ya. Nah, kemudian itu masalah yang terkait dengan topik kita ya. Tapi juga ada yang lain nih, yang lain nih. Yang lain itu misalnya masih ada majelis hakim yang menetapkan harta tergugat baik yang sudah akan ataupun yang belum ada sebagai jaminan atas kelalaian membayar nafkah anak. Nah, itu kan nggak benar nih. Misalnya bapaknya direktur, dia menduga nanti direkturnya itu perusahaannya akan lebih maju. Maka mohon nanti apabila dia maju, si anaknya lebih 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 biayanya lebih ditingkatkan lagi, kan nggak benar. Mempertimbangkan sesuatu yang belum terjadi kan. Belum terjadi. Nah, itu ya, itu yang terkait dengan topik kita pada
malam hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, ya, secara teknis di beberapa pengadilan, kalau misalnya napah idah dan napah mutah ini mau diberikan kepada mantan istri, biasanya hakim-hakim tuh nanya, ya, nanyanya gimana? Nanya supaya si suaminya itu sebelum mengucapkan ikrar talak, kan setelah putusan berkekuatan hukum tetap itu dia harus mengucapkan ikrar ya. Ikrar itu dikasih waktu 6 bulan oleh undang-undang. Nah, sebelum dia menyatukan ikrar talak, ya, itu kan ikrar talak. Jadi kalau sidang cerai talak itu nanti ada sidang terakhir namanya sidang permohonan ikrar. Ya, jadi setelah kesimpulan majelis hakim, kemudian nanti di sidang berikutnya si suami mengajukan permohonan, dipanggil lagi untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Nah, di beberapa pengadilan ada yang minta si suaminya itu, karena dalam amarnya mengatakan si suami akan memberikan uang nafkah mut'ah, nafkah idah misalnya dengan jumlah tertentu, maka sebelum ikrar talak itu biasanya ditagih. Ditagih ya, supaya hak istri atau hak perempuan terpenuhi. Gitu. Jadi ditagih tuh. Ditagih untuk memberikan sejumlah uang. Nah, sekarang problemnya gimana, Pak? Kalau misalnya sudah mendekati hampir 6 bulan, itu si suami nggak punya itikat baik. Nah, mulai problem di situ. Ya, problemnya ada di situ. Jadi, ikrar talaknya nggak jadi, hampir nggak jadi, kemudian kompensasinya pun tidak ada. Ya, berarti secara hukum ya tidak jadi nih, terjadi cerai itu. Karena nggak jadi ikrar talaknya. Nah, hal-hal yang kayak begini tolong ditulis tuh di tesis tuh ya, kalau yang belum punya masalah. Termasuk juga kalau misalnya, boleh nggak sidang ikrar talak, kemudian dikuasakan. Sementara kuasa hukumnya Kristen misalnya. Kumaha. Namun si kuasa hukumnya advokat nanti lain agama Islam. Nges nguasakeun tah supaya sidang ikrar talak nanti ku kuasa hukum. Undang tuh sidang pakai kuasa hukum yang beragama Kristen untuk menjatuhkan ikrar talak. Ya. Kedua tuh ya, penyelesaiannya itu. Jadi diselesaikan sebelum dibaca ikrar talak. Jadi si suami mayar heula. Setelah bayar baru dipanggil lagi untuk melaksanakan ikrar. Sidang ikrar talak. Tah nu katilu nu rumit nu tadi ditanyakan. Gimana solusi hukumnya? Ya. Misalnya suaminya mampu untuk memberi nafkah idah, nafkah mutah. Ya. Tapi belum diberi aja si ininya. Ya pintu keluarnya ya eksekusi. Cuma eksekusi untuk perkara-perkara begini seperti Anda tadi bilang, satu langka. Kenapa langka? Pertama, biaya eksekusi mahal. Yang kedua, jumlah yang mau dieksekusi itu tidak sebanding dengan biaya eksekusinya. Yang ketiga, biayanya dibebankan kepada si pemohon eksekusi, dalam hal ini istri. Itu yang menjadi problem. Jadi, di samping amar putusannya mengatakan bahwa dia memperoleh hak nafkah dan nafkah itu, kalau tidak diberikan ya udah lapor begitu aja. Nah, ini problem kekosongan hukum nih. Negara dalam hal ini pengadilan sudah memang menyediakan instrumen hukumnya melalui eksekusi, tetapi problemnya eksekusi di hak nafkah itu pasca cerai jarang yang make. Ya, jarang yang make. Jadi kalau ini isu ini menarik, ya karena dulu ada yang meneliti itu di Cianjur.
Cianjur deh ya. Saya peneliti orang Belanda, Stephen van Huys ya. Dia meneliti soal eksekusi putusan pengadilan agama ya, pengadilan agama. Jadi problem eksekusi atau pelaksanaan amar putusan yang menghukum tergugat membayar nafkah, itu baru nafkah istri ya, nafkah terhadap mantan istri. Belum lagi kita bicara soal nafkah anak. Ya, gimana tuh cara mengeksekusinya? Lamun si bapak tidak mayar. Ya. Kalau dia jadi terhutang, ya, gimana cara mengajukannya? Apa bisa diajukan perkara baru karena dia wan prestasi misalnya, berdasarkan sebuah umur amar putusan? Ajukan aja coba. Saya belum dengar kasusnya tuh, ada nggak si bapak yang tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada anak dianggap sebagai wan prestasi itu? Coba tahu wan prestasi kena nggak ke wan prestasi itu? Kalau ke wan prestasi harus ada akadnya, harus ada perjanjiannya. Kalau ini kan kewajiban ini. Kewajiban. Kalau wan prestasi kan ada akad yang mendahulunya. Nah, coba itu terus terang ini persoalan yang rumit nih. Makanya dijadikan makalah itu supaya Anda ikut mikirnya di siang hari, ikut mikir. Jadi malam-malam begini sudah masak nih pikiran-pikirannya. Ulah hanya balik deh. Ya. Justru itu di situ kekosongan hukumnya, belum ada. Yang itu yang harus diisi oleh pemikiran-pemikiran anak-anak magister hukum keluarga angkatan Covid. Nggak teh Covid, jadi milu Covid dari pikiran nari. Jadi ngelong Pak. Nah itu ya, jadi itu problemnya di situ ya. Jadi masih pertama instrumen hukumnya sudah ada, tapi nggak dipakai karena ada kendala seperti itu. Ya. Sehingga hak-hak perempuan nggak bisa dinikmati itu. Belum lagi kita bicara hak anak loh ya. Makanya hak anak dan perempuan tuh di situ judulnya. Kumaha nu hak anak. Ya. Terhadap persoalan itu. Ya. Jaminan hukum terhadap hak nafkah anak. Kalau eksekusi hadona sih gampang. Pernah banyak terjadi eksekusi hadona pemeliharaan ya. Ini kan yang termasuk dengan hak anak itu materialnya. Kalau hak hadona kan milik orang tua itu. Misalnya amar putusannya ke bapaknya, hadona itu. Ternyata amar putusan itu nggak digubris sama istrinya. Tetapnya si anak itu dikekeuweuk. Terus dipelihara. Ya kemudian mengajukan permohonan eksekusi kan, eksekusi hadona itu. Nah eksekusinya gimana itu? Eksekusi hadona itu. Ya datang baik-baik, ya seperti negosiasi lah. Eksekusinya itu kayak gitu. Supaya diserahkan gitu. Si anaknya itu supaya diserahkan ke bapaknya. Dan akhirnya banyak yang berhasil dan selesai. Nah, jadi sekarang jaminan hukum terhadap hak nafkah anak nih sekarang ya bicaranya ya. Jadi penjaminan harta ayah bisa nggak dijadikan jaminan harta ayah itu sebagai kelalaian pembayaran nafkah anak pasca cerai? Itu juga kalau harta orang tuanya ada loh ya. Kalau nggak ada gimana lagi? Berarti menelantarkan tuh. Kalau menelantarkan, betul-betul menelantarkan, ya ajukan secara pidana. Karena itu KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi dengan berbagai problem eksekusi ya, khususnya terhadap nafkah anak, ya, sampai dengan usia 21 tahun atau mandiri, itu cukup sulit, cukup sulit juga untuk ditegakkan pelaksanaannya oleh pengadilan kalau si termohonnya ini atau bapaknya enggan menjalankan amar putusan itu dengan sukarela. Ya. Sudah dijalankan tapi kesananya enggak macet misalnya gitu ya. Ya.
Jadi rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi, khususnya bagi masyarakat awam, kemudian juga besarnya biaya, ya. Lalu dieksekusi tanah, mah tanahnya ditempatkan ke batur, dieksekusi, mau diambil alih kan gampang. Iya mah bapaknya kalau kaya nggak masalah ya, bisa ditagihkan atau juga bisa di apa namanya, ada peluang untuk supaya si bapaknya itu ngasih biaya. Tapi kalau bapaknya saja nggak punya uang, udah nggak ada lagi, itu yang repot. Ya. Nah, oleh karena itu sangat banyak ditemukan putusan-putusan yang memuat nafkah anak itu nggak bisa dilaksanakan, nggak bernilai putusan pengadilan itu, karena tidak mengikat ayah atau sebagai tergugat untuk melaksanakannya dengan benar demi kelangsungan anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya itu. Nah ini tanggung jawab orang tua itu, ya lain sekadar qabil tuh pada saat kawin. Jadi tanggung jawabnya dunia akhirat itu. Nah, kalau sedang ada masalah seperti itu, ya. Jadi ada, ya kalau gitu gimana? Bisa nggak hartanya dijaminkan? Ya kita bisa lihat misal di pasal berapa tuh? 1131 KUH Perdata ya. Segala barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur. Nah, ini kan soal penafsiran sebetulnya ya. Baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan debitur itu. Ini mau coba dianalogikan pasal wan prestasi ya terhadap seorang debitur untuk memenuhi kewajiban seorang bapak terhadap anaknya yang lalai. Ya. Kenapa? Karena mempersamakan akad perkawinan aja kan perjanjian isinya. Misakon golito. Sehingga sebagai akibat daripada akad perkawinan itu ada kewajiban seorang ayah kepada anak untuk memberi nafkah. Ya, yang ditetapkan dalam putusan hakim. Itu dapat dikiaskan sebagai hutang. Karena wajib jadi hutang. Nah, coba kita ngambil gambaran seperti itu gitu di makalah teta. Bisa tuh Anda berpendapat sebagai hutang tuh. Kalau sebagai hutang ya dikiaskan sebagai hutang ayah ya, baik kepada anaknya sendiri maupun kepada mantan istrinya sebagai yang mengasuhnya kalau tidak ditunaikan. Ya. Ini ada pendapat Imam Syafi'i ya yang mengatakan begini, kewajiban nafkah terhadap anak itu yang dilalaikan oleh orang tuanya ya, tidak menjadi hutang bagi orang tuanya kecuali adanya perintah dari pengadilan. Nah, bisa nggak pengadilan kalau Anda nanti jadi hakim? Hakim pengadilan ya, lain hakim garis kade. Hakim pengadilan agama. Anda berani menghukum bapaknya yang lalai tidak memenuhi nafkah pasca perceraian, kemudian itu dijadikan dasar sebagai hutang. Ya. Nah, itu ada dasarnya menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau amar putusan di pengadilan itu amarnya menghukum tergugat dalam hal ini bapaknya untuk menanggung atau membayar nafkah anak bernama si Fulan sekurang-kurangnya setiap bulan ya sekian rupiah sampai umur 21 tahun itu merupakan perintah hakim ya demi kelangsungan anak itu pada masa yang akan datang. Jadi kalau nanti si tergugat itu tidak melaksanakan putusan itu, maka ia dapat dianggap memiliki hutang. Ya, hutang. Jadi untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak,
agar tidak terjadi penelantaran sesuai dengan PKDRT ya, itu harus dinyatakan sebagai hutang aja gitu aja kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang persoalannya adalah belum dilakukan memang suatu kajian ya secara mendalam kenapa suatu putusan nafkah anak yang mengandung penjaminan harta ayahnya menjadi lebih mudah dilaksanakan. Jadi gini, lamun si ayahna boga naon, tak itu teh harta anak gitu. Ada hak anak di situ. Ya. Nah, sehingga nanti takut kalau nggak dilaksanakan hartanya disita. Jelas kan? Itu kalau untuk hak anak sih sebenarnya peluangnya tinggi gitu. Peluangnya tinggi. Ya. Peluangnya tinggi. Jadi kalau misalnya itu sebagai kelalaian hutang dan hutangnya itu dibebankan kepada harta bapaknya, maka si bapaknya jelas nanti akan memberikan biayanya kepada anak itu. Ya, sampai sampai terpenuhi. Ya. Nah, jadi di sini bagaimana perlindungan terhadap anak pasca perceraian, kan itu persoalannya. Ya, perlindungannya bagaimana nih? Perlindungan hukumnya. Kan undang-undang nggak memberikan perlindungan tuh. Nah, disinilah hakim-hakim harus memberikan perlindungan agar ya agar negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk melaksanakan putusan pengadilan itu dengan baik. Kira-kira itu gambarannya ya. Gambarannya bagaimana perlindungan terhadap istri, mantan istri, termasuk juga perlindungan terhadap hak anak. Ya, hak anak. Agar mereka, ya ini kasus sensitif sebetulnya. Karena hanya terjadi di Indonesia itu bagaimana hak-hak mereka dipenuhi. Ya, terutama soal perempuan dan anak itu menjadi penting. Ya. Ini penting. Baik, Bapak kira itu ya ulasan pada kesempatan hari ini atas makalah yang sudah disajikan. Berharap ya mata kuliah Kapitalis Selekta itu kenapa diadakan untuk menjadi inspirasi lah untuk tesis gitu. Ya. Bagian-bagian mana yang menurut kita dianggap penting untuk ditulis. Ya, untuk ditulis. Demikian jamaah Jum yang saya hormati, yang saya banggakan atas perkuliahan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada waktu yang akan datang. Kita akhiri billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.